Dan ini lagi rame memang soal Mauro Silstra. Dari kemarin itu banyak yang menanyakan soal ini. Sebenarnya soal Mauro Silstra ini untuk dinaturalisasi sudah lama. Sejak tahun lalu sudah terus berdengung. Bahkan surat-suratnya itu dia sudah mengatakan sudah disiapkan semua. Cuma memang prosesnya ini kan memang agak lambat. Sebelum Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir kemarin ya itu mengkonfirmasi. Ya, apalagi juga sudah ketika menyaksikan juga pertandingan di Stadion Indomit Arena pada sejak Rabu lalu, bahwa proses Mauro Silstra ini sekarang sudah diteruskan lagi, dilanjutkan lagi, ya, sehingga ini banyak mengundang juga antusias dari penggemar sepak bola Indonesia bahwa kita akan ketambahan satu pemain lagi, satu striker. Bukan saya pikir mengejutkan karena ini dinantikan oleh Mauro Silstra sudah lama. Silstra ingin memperkuat tim Indonesia. Tapi sekarang diseriusin benar oleh PSSI karena memang berkejaran dengan waktu, karena kita butuh juga penambahan di lini depan. Ya, karena tidak mungkin hanya oleh sendiri, sehingga Silstra ini diupayakan. Nah, itu sudah dikatakan bahwa sudah menyurat ke Pak Erick, ke pihak Menpora, minggu ini akan diteruskan ke Menteri Hukum, kemudian pada selanjutnya akan ke Mensesnek, dan nantinya persetujuan dari Presiden untuk kemudian dibawa ke DPR RI untuk dibahas ya sebelum ada pengambilan sumpah. Itu kan tahap-tahap yang akan dilakukan. Jadi kalau ada yang mengatakan juga, Bung, apakah dia bisa diupayakan untuk Piala AFF? Ini memang masih riskan ya. Kalau sudah di bulan Juli ini, itu nanti kita sudah bermain tanggal 15 melawan Brunei Darussalam. Ya, semoga kalau ini dikebut dengan cepat, saya pikir bisa. Tapi kalau tidak, itu kemungkinan besar pada kualifikasi Piala Asia kita juga sebagai tuan rumah ya, karena di sana juga ada Korea Selatan juga yang ikut di dalam. Kita akan bertanding di Gelora Delta Sidoarjo di Jawa Timur, dan kita akan bertarung dalam Macau, dan Laos juga ikut di sana dengan grup kita, tapi Korsel sebagai lawan yang paling kuat. Namun yang paling penting saya lihat di sini antisipasi yang dilakukan oleh PSSI, teman-teman, dengan kedatangan ya Mauro Silstra ini adalah untuk ronde keempat, di mana timnas kita kan akan bertarung di sana pada bulan Oktober. Ya, di sanalah kita akan menunggu Mauro Silstra akan mendampingi Ole Romeni, karena kita butuh pemain nomor 9. Ole Romeni oke, tapi dia lebih ke nomor 10. Jadi kalau ada teman seperti Mauro Silstra ini, ya dia adalah murni pemain nomor 9, dan dia akan didorong ke depan, dan Ole akan bermain mungkin oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih bermain lebih ke belakang sedikit, bisa saja ya dua-duanya dimainkan, sehingga ini akan memberikan ruang bebas bagi Ole untuk bisa bergerak ya, menyisir baik di kiri atau di kanan, dan menempatkan sebagai target man adalah Mauro Silstra. Tapi yang pasti juga sebelum ke Oktober September dia akan bisa bermain jika proses ini sudah cepat, dan saya yakin bahwa kalau di September itu sudah pasti Mauro Silstra ini akan bermain dengan timnas kita, karena kita ada FIFA Matchday menghadapi Lebanon dan menghadapi Kuwait untuk antisipasi menghadapi tim-tim Timur Tengah kan di ronde keempat. Jadi Mauro sudah tersedia ada di sana. Jadi kalau teman-teman yang mengatakan siapa tahu dia bisa bermain di AFF, semoga dia bisa bermain, dan di sana kan ada Jens Raven, dia bisa bermain, masih 20 tahun, masih muda. Jadi kenapa dia diupayakan sekarang? Karena ini untuk jangka panjang. Karena dengan usia muda, artinya dia bisa bermain di U23 juga, kemudian ke tim nasional senior. Inilah suatu keuntungan bagi PSSI mendapatkan Mauro Silstra ini. Dan Silstra ini sudah seperti tidak sabar ya, kapan dia ingin bermain di tim nasional. Sudah dia ingin sekali dari tahun lalu sampai di awal tahun ini untuk bisa PSSI cepat mengurusinya. Tapi alhamdulillah bahwa sekarang itu sudah lebih serius lagi, dan saya yakin dia dalam waktu dekat akan mendapatkan warga negara Indonesia yang diidam-idamkan oleh seorang Mauro Silstra. Memang kita butuh pemain di depan, ketambahan pemain ini bukan cuma satu saja, saya pikir harus lebih dari itu. Tapi untuk sementara kan Pak Erick mengatakan satu dulu, ini yang ada. Tapi untuk ke depan, untuk ronde keempat kita butuh lagi, paling tidak ada 2 lagi mungkin akan datang ya, lebih bagus. Tentunya di posisi gelandang kita perlu, karena ini penting ya. Mungkin juga ada satu di belakang, tapi lebih penting untuk memang di posisi gelandang dan depan ya. Semua itu menjadi urusan bagi PSSI.
Pak Erick Thohir yang lebih tahu tentang siapa yang akan didatangkan. Tentunya dalam pemikiran-pemikiran ke depan untuk menambah kekuatan timnas kita menghadapi yang paling utama untuk Piala Dunia ini, pra Piala Dunia kan, untuk putaran ke-4. Jadi saya juga berharap semoga cepat sesuai apa yang dikatakan oleh PSSI bahwa pengurusan itu sudah dimulai ya. Minggu ini sudah terus ya, siapa tahu ya tiba-tiba dia bisa bermain di Piala AFF, siapa tahu. Tapi kalau enggak juga tidak perlu untuk dipaksakan, tapi yang pasti kita sudah punya seorang pemain depan nanti ketika akan melakoni laga di FIFA Match Day atau dia akan dimainkan di U23 kualifikasi nantinya bersama-sama mungkin dengan Ipor Jenner, Marcelino Ferdinand, ya, Justin Hubner, Rafael Strijk yang ada di sana, karena kita butuh pemain yang ada di depan dan tentunya ingin lolos ke Piala Asia ya, karena mumpung kita sebagai tuan rumah dan juga kita butuh bersama dengan Mauro Sisra ini untuk berdampingan di depan pada saat kita melakukan putaran ke-4, entah kita bermain di mana, di Qatar atau bermain di Arab Saudi, itu nggak peduli, yang penting kita harus siap ya, seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum. Nah, selain Mauro Sisra ada 3 pemain lagi untuk putri sedang kita untuk menaturalisasi mereka menjadi warga negara Indonesia, dan itu seperti yang ada di sini, nama-nama seperti Isabel Kopp yang ada ya, kemudian Pauline van der Poel dan Isabel Noted ya, itu 3-3-nya sedang diurus untuk bisa memperkuat Garuda Pertiwi. Ada tambahan karena sebelumnya kita juga sudah tahu kita punya Emily Nahon, Felicia Desio, ya, ada Isha Warps dan penjaga gawang Iris Derow, semua kan sudah resmi WNI ya. Ke belakang lagi kalau kita tarik, kita masih punya ada Noah Lia Tomo ya, kita punya Estela Laupati, itu sudah ada ya, yang sekarang sedang ikut untuk bersama Garuda Pertiwi di kualifikasi Piala Asia dengan saya, Bung Ropan.